kematangan secara struktural berpikir, dan lain sebagainya, itu tidak mungkin diperoleh begitu saja. Kalian yang mau menempuh pendidikan, kalian harus ikut organisasi. Jangan sampai kalian mengikuti organisasi, ya kan? Namun kuliah kalian hancur. Itu bahaya. Itu nggak ada guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya melanjutkan beberapa hal yang saya ingin sarankan ke kalian, ya, saya mengucapkan terima kasih buat kamu yang telah mampir ke channel ini dan ya menyaksikan beberapa video yang cukup menarik mungkin bagi kamu dan teman-temanmu dan siapapun di luar sana, ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan saran ya buat adik-adik atau mahasiswa baru atau bahkan yang mahasiswa yang baru berada di semester 3 ya. Sejauh ini saya melihat ada perbedaan yang signifikan ya bagi mahasiswa yang berorganisasi dengan mahasiswa yang non berorganisasi. Berorganisasi ini tentu saja ada organisasi yang formal dan non formal ya. Maksudnya ada yang memang berada di kampus, yang formal dan non formalnya di luar kampus, ya kan. Atau ada juga yang sifatnya kolektif ya, karena kesamaan beberapa hal, mungkin hobi dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini baik di dunia perkuliahan, dunia tongkrongan ya kan, sampai di dunia kerja, yang paling membedakan itu dari represent dirinya atau mengutarakan sesuatu. Dan saya yakin orang-orang yang pernah menginjak sebuah organisasi, entah itu organisasi apapun yang kalian pernah ikuti, saya yakin kalian mendapatkan banyak hal ya. Baik itu dari organisasi dalam kampus, misalnya kalian mengikuti BEMU misalnya, atau BEMPA, atau kalian pernah ikut himpunan jurusan, LSO, UKM misalnya kan, atau yang eksternal kampus nih, misalnya kalian pernah mengikuti diskusi-diskusi yang non kampus, yang maksudnya tidak di bawah naungan kampus, atau kalian mengikuti perkumpulan yang sifatnya produktif ya. Nah, memang banyak hal ya yang mungkin kita bisa petik hasilnya di kemudian hari. Karena orang-orang yang pernah mengikuti sebuah organisasi atau perkumpulan lah ya, atau sering mereka mengikuti diskusi-diskusi, pasti akan lahir secara identik. Maksudnya mereka ini bukan sebatas lulusan nih yang base-nya itu cuman lulus di jurusan atau universitas terkait. Tapi orang ini itu adalah personal yang keluar dengan kematangan banyak hal di pribadinya. Baik kematangan cara berpikir, kematangan secara emosional, kematangan secara vokal ya kan, kematangan secara intonasi berbahasa, kematangan secara struktural berpikir dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin diperoleh begitu saja. Dan saya yakin ya kan, orang-orang yang berorganisasi itu kualitas kematangannya itu berbeda dengan yang tidak ya. Ya banyak mungkin di antara kalian mungkin akan nggak setuju ya dengan hal ini ya. Cuman sebagai contoh nih, kalian bisa mungkin kalian pernah mengalami ya. Contoh nih, jika ada seseorang yang menanyakan sesuatu kepada diri kita nih, dia menanyakan tentang ayam misalnya. Mas, ayam itu apa sih? Ya kan.
di perasaan dan pikiranmu pasti sama, tahu kan atau mengerti lah ayam itu ini dan lain sebagainya. Tapi untuk mengutarakan ayam, mendefinisikan ayam kan pasti kamu memiliki keterbatasan, ya kan? Nah, yaitu biasanya itu keterbatasan struktur, cara berpikir, mendefinisikannya dari mana dan mengutarakannya seperti apa. Keterbatasan ini dikarenakan kurangnya kosakata yang kita miliki, ya, kurangnya pengalaman kita dalam berbahasa, berdiskusi dan lain sebagainya. Karena sejauh ini ya saya melihat ketika kita berorganisasi atau kita mengikuti sebuah perkumpulan kolektif ya, entah itu kalian tentang bakat kalian, tentang apapun ya, intinya perkumpulan yang membangun ya, itu akan menambah banyak hal di dalam kalian, ya kan? Artinya kalian bisa lebih baik mempertimbangkan banyak hal dari statement orang lain atau bahasa orang lain. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu, misalnya nih, kamu jago baca atau kamu banyak informasimu baik secara virtual, sosial media misalnya, atau secara buku, oke lah, kamu banyak dapat informasi itu. Tapi kualitas itu kamu bisa uji di suatu forum, ya. Jadi masalah kamu ngotot kayak masalah kamu mau mempertahankan itu, kita akan lihat kualitasmu itu di ketika diskusi, ketika menyampaikan statement. Pada dasarnya kita bisa nilai nih, oh ini statement yang memiliki kualitas yang baik, oh ini adalah argumen yang disampaikan dengan cara yang baik gitu loh. Nah, dan itu kita dapatnya nggak mungkin dong, nggak mungkin tiba-tiba Anda tidur sore hari, bangun pagi hari dan tiba-tiba itu akan terjadi begitu saja, nggak mungkin. Dan saya yakin ya, orang-orang yang pernah mengikuti organisasi, baik itu organisasi internal dalam kampus atau di luar kampus, orda dan lain sebagainya, mereka akan tercipta karakter-karakter yang selama ini mereka tidak miliki. Apalagi saya lebih apresiasi dengan orang-orang yang mengikuti banyak organisasi di luar, maksudnya bukan di luar ya, mengikuti lebih dari satu organisasi misalnya dia ikut 3 organisasi, 4 organisasi, ya kan. Tapi dengan catatan jangan sampai kuliah kalian itu kalian tinggalkan, ya. Nah, kembali ke pengalaman berorganisasi ya. Jadi banyak orang yang pintar secara akademis ya, tapi tidak memiliki karakter yang identik. Identik di sini baik secara dia memberikan solusi, ya kan? Pertama, yang kedua baik secara leadership. Itu saya yakin nggak mungkin seseorang akan tiba-tiba jadi seperti itu ya. Karena ada orang yang bicara tentang kalau hal kayak gitu tuh itu secara genetik. Ya menurut saya semua orang punya kemungkinan itu secara genetik, cuman persentasinya kecil ya. Nah, di luar itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan society kita seperti apa dan lain sebagainya, itu mampu kita bangun, kita bentuk, kita perkuat itu melalui berorganisasi. Maka dari itu, saran saya buat kalian yang mau kuliah, ya kan, buat kalian yang mau menempuh pendidikan, kalian harus ikut organisasi. Organisasi apapun, dengan catatan ini organisasi yang kalian harus jamin secara secara kualitas ya. Maksudnya secara informasi kalian udah dapat, oh ini organisasi ini cetakannya ini, ya kan? Atau si A ini berasal dari organisasi ini, ya kan? Saya yakin semua organisasi itu baik ya sejauh ini ya. Dan dengan catatan jangan sampai kalian mengikuti organisasi, ya kan,
namun kuliah kalian hancur. Itu bahaya, itu nggak ada guna. Jadi jadikan kegiatan di organisasi itu adalah bagian kedua kalian setelah bagian pertama adalah kuliah, untuk mengisi waktu produktif kalian. Ya, anggap aja itu adalah amunisi, cadangan amunisi kalian. Selain kalian jago di akademis, kalian juga bisa jago di organisasi. Jago di sini bukan secara fisik dijago ya, cuman melalui organisasi kalian bisa membentuk struktur berpikir ya. Struktur fisik kalian bisa bentuk, struktur kepekaan kalian bisa bentuk. Dan percaya nggak percaya, banyak orang-orang yang saya lihat, orang-orang yang telah menjadi orang, artinya berhasil secara sosial, berhasil secara ekonomi, berhasil secara leadership, itu base-nya berasal dari organisasi ya. Sekalipun misalnya latar belakang pendidikannya itu biasanya nggak sinkron dengan apa posisinya saat ini, tapi sedikit tidak ya dia pernah mengikuti organisasi. Saya yakin itu. Kita bisa menikmati dari dia berbahasa, dari dia berpikir, dari dia bernarasi, dari dia mengutarakan pendapatnya, ya kan? Kita bisa melihat itu gitu loh. Nah, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan di kesempatan kali ini, karena banyak hal sih yang perlu saya sampaikan, dan banyak hal sebenarnya yang penting saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dimanapun kalian berada ya. Tetap support channel ini dengan cara subscribe, like videonya jika kalian suka, share videonya ke keluarga kalian, ke teman kalian, ke sosial media kalian, terserah kemana aja ya kan. Dan kemanapun kalian berada, patuhi protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker, tetap menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak interaksi. Itu saja dari saya, Anil Erwananda di sini. Sehat, bahagia, dan sukses selalu buat kamu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.